Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Oktaviani dengan NIM 22802244030. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis organisasi KSP Bina Raharja Nganjuk yang merupakan tugas mata kuliah pengantar organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Langsung saja ke penjelasannya. KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja terbentuk dari rapat kecil perkumpulan beberapa pengusaha kerajinan gerabah di Kelurahan Sidowaya, Kabupaten Rembang. Rapat pembentukan diadakan di kantor kelurahan dan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1994. Rapat tersebut dihadiri beberapa calon anggota yang sebelumnya sudah terbentuk prakoperasi dari beberapa pengusaha di daerah setempat. KSP Bina Raharja adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang berdiri sejak tahun 1994 yang telah memperoleh persetujuan Badan Hukum Nasional dengan nomor Badan Hukum 12.198/BH/6/1994. KSP Bina Raharja memiliki makna sangat luas. Bina artinya membina, menolong, mencerdaskan, sedangkan Raharja artinya kebahagiaan. Wilayah KSP Bina Raharja yang semula hanya di wilayah Provinsi Jawa Tengah semakin berkembang menjadi beberapa wilayah pelayanannya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Koperasi Simpan Pinjam Bina Raharja telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari anggota pada khususnya dan masyarakat. Pada umumnya dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dibuktikan dari jumlah aset koperasi, modal koperasi, anggota maupun calon anggota yang dilayani mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut memacu kinerja pengurus maupun pengelola untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota dan masyarakat. Visi dan misi KSP Bina Raharja. Visi KSP Bina Raharja adalah menjadi koperasi yang mandiri, profesional, dan terpercaya. Misi KSP Bina Raharja adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan pelayanan secara maksimal, dan yang kedua adalah meningkatkan permodalan usaha anggota. Asas-asas KSP Bina Raharja Nganjuk. Yang pertama adalah asas kekeluargaan. Seluruh anggota KSP Bina Raharja Nganjuk memiliki pemahaman agar melakukan yang terbaik di setiap kegiatan KSP Bina Raharja Nganjuk. Yang kedua adalah asas gotong royong. Seluruh anggota KSP Bina Raharja Nganjuk wajib memiliki sikap toleransi, tidak individualisme tetapi mau bekerja sama dengan anggota yang lainnya. Unsur-unsur KSP Bina Raharja Nganjuk. Yang pertama adalah MAN atau orang-orang. KSP Bina Raharja Nganjuk terdiri dari pimpinan yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan di KSP Bina Raharja Nganjuk. Yang kedua adalah staf 1, staf 2, staf 3, kasir, admin tabungan, admin pinjaman, dan anggota petugas dinas lapangan dan nasabah atau anggota. Yang kedua adalah kerjasama. KSP Bina Raharja Nganjuk selalu menerapkan sikap kerjasama, sebagai contohnya adalah saling menguntungkan dan mensejahterakan nasabah. Yang ketiga adalah tujuan bersama. KSP Bina Raharja Nganjuk memiliki tujuan bersama, yaitu menjadikan KSP Bina Raharja koperasi yang mandiri, profesional, dan terpercaya. Yang keempat adalah peralatan. KSP Bina Raharja Nganjuk memiliki sarana dan prasarana berupa peralatan alat tulis, komputer, tanah, gedung, motor, dan sebagainya.
KSP Bina Raharja Nganjuk termasuk organisasi apa? Yang pertama adalah organisasi formal, karena KSP Bina Raharja Nganjuk adalah organisasi yang jelas, terdapat struktur dan pembagian kerja serta adanya tujuan dan sasaran yang disusun secara jelas. Yang kedua adalah organisasi swasta, karena KSP Bina Raharja Nganjuk termasuk koperasi simpan pinjam swasta bukan milik pemerintah. Yang ketiga adalah organisasi daerah, karena KSP Bina Raharja hanya ada di daerah-daerah tertentu. Bentuk dan tipe KSP Bina Raharja Nganjuk. Yang pertama adalah organisasi formal. Dapat dilihat di KSP Bina Raharja Nganjuk menerapkan sistem tugas yang terspesifikasi dengan baik, dengan struktur yang menerangkan hubungan otoritas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua adalah organisasi staf. Dapat dilihat di KSP Bina Raharja Nganjuk, organisasi staf berpegang teguh dalam menjalankan tujuan organisasi agar nasihat dan bantuan tetap dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga adalah organisasi fungsional, yaitu KSP Bina Raharja memiliki struktur organisasi fungsional yang ada pada perusahaan yang mengelompokkan karyawan berdasarkan tugas khusus yang sama. Bagan dan struktur organisasi KSP Bina Raharja Cabang Nganjuk dengan pimpinan Bapak Darwanto, Staf 1 Aman Santoso, Staf 2 Rujuk Winarno, Staf 3 Budiono, Kasir Sulis Nur, Admin Tabungan Melinda Kike, Admin Pinjaman Lintang Sinta, dan anggota petugas dinas lapangan. Komunikasi yang terjadi di KSP Bina Raharja Nganjuk yang pertama adalah terjadi karena adanya kemampuan untuk bekerja sama dan meminta bantuan. Dalam KSP Bina Raharja, mereka berkomunikasi saat akan melakukan kerjasama. Sebagai contoh, anggota petugas lapangan daerah X meminta bantuan kepada anggota petugas lapangan Y untuk menggantikan daerahnya dikarenakan anggota petugas lapangan X sedang ada acara penting. Maka terjadilah proses komunikasi saat akan meminta bantuan, dan seorang kasir yang bekerja sama dengan admin tabungan dan pinjaman. Yang kedua adalah memiliki rasa kekeluargaan. KSP Bina Raharja memiliki rasa kekeluargaan, maka terdapat banyak komunikasi yang terjadi seperti meminta bantuan, atasan memberikan tugas kepada staf dan karyawan lain, dan saling bertanya jika ada kesulitan terhadap pekerjaannya. Peranan staf KSP Bina Raharja Nganjuk. Yang pertama adalah pemimpin cabang. Wewenang dan hak. Yang pertama, menambah dan mengurangi karyawan sesuai kemampuan dan prestasi kerja karyawan dan keadaan, apakah membutuhkan atau pengurangan karyawan. Yang kedua, menerapkan ketetapan tata kerja karyawan sesuai dengan surat operasional kerja di lingkungan KSP Bina Raharja. Yang ketiga, mempromosikan prestasi karyawan yang baik ke jenjang yang lebih tinggi kepada kantor pusat. Yang keempat, membuat keputusan setuju atau tidak tentang kebutuhan anggaran operasional kantor cabang. Yang kelima, memberi masukan tentang kebutuhan anggaran operasional kantor cabang kepada kantor pusat. Yang keenam, memeriksa pembukuan dan kas di kantor cabang. Yang ketujuh, memberikan hukuman kepada karyawan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya yang membuat kerugian kepada KSP Bina Raharja. Tugas dan kewajiban pimpinan cabang. Yang pertama, memimpin karyawan dalam pelaksanaan operasional usaha simpan pinjam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan kantor pusat. Yang kedua, membimbing karyawan dengan cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perkoperasian khususnya di bidang operasional usaha. Yang ketiga, mengevaluasi prestasi kerja karyawan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat, menerapkan iklim kerja yang kondusif sehingga membuat kenyamanan dengan cara menciptakan teamwork yang kompak dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, membuat laporan periodik setiap bulannya. Yang keenam,
hadir dalam rapat pimpinan antar cabang yang diadakan oleh pusat yang diselenggarakan setiap bulan. Yang ketujuh, mengkoordinasi dengan pimpinan kantor cabang lain di lingkungan KSP Bina Raharja. Yang terakhir, bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor cabang. Yang kedua adalah kasir, wewenang dan hak. Yang pertama, mengatur kas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan petunjuk pengurus pusat. Yang kedua, berhak atas gaji, tunjangan penghasilan tiap bulan beserta fasilitas atau akomodasi yang lainnya untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Tugas dan kewajiban. Yang pertama, mengemban buku kasir dan merekap keluar masuknya uang. Yang kedua, mengeluarkan modal kerja karyawan setiap hari kepada petugas dinas lapangan. Yang ketiga, menerima uang dari petugas dinas lapangan setelah melaksanakan tugas setiap harinya. Yang keempat, menerima angsuran dan mengeluarkan pinjaman untuk anggota atau nasabah dan calon anggota yang telah memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Masih dalam tugas dan kewajiban kasir, selanjutnya yaitu memberitahu keadaan kas kantor cabang kepada pemimpin cabang setiap hari. Yang kedua adalah membuat laporan bulanan, selanjutnya memberi dana operasional gaji karyawan pada setiap akhir bulan sesuai gaji yang ditetapkan bendahara pusat. Selanjutnya bertanggung jawab atas keluar masuknya dokumen-dokumen penting yang dijadikan sebagai jaminan kredit. Yang terakhir, memberikan pelatihan terhadap karyawan calon kasir. Yang ketiga adalah admin tabungan, wewenang dan hak. Yang pertama, berhak atas gaji, tunjangan penghasilan tiap bulan beserta fasilitas atau akomodasi yang lain untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Tugas dan kewajiban admin tabungan yang pertama adalah mendata jasa perbank untuk nasabah atau calon nasabah. Yang kedua, mengelola permohonan kredit, pemantauan nasabah dan kolektibilitas kredit. Dan yang terakhir, melakukan penyediaan pelayanan administrasi. Yang keempat adalah admin pinjaman, wewenang dan hak, berhak atas gaji, tunjangan penghasilan tiap bulan beserta fasilitas atau akomodasi yang lain untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Tugas dan kewajiban admin pinjaman yang pertama, memverifikasi dan melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan sebagai syarat pembuatan kredit. Yang kedua, melakukan kegiatan audit. Dan yang ketiga adalah menyusun berbagai kegiatan administrasi seperti input data, rekap data, dan pengarsipan. Dan yang terakhir adalah petugas dinas lapangan, wewenang dan hak. Yang pertama, wajib mendatangi anggota sesuai hari yang telah ditentukan. Jika terdapat penunggakan yang tidak bisa ditoleransi, petugas dinas lapangan memperingati untuk segera memenuhi kewajibannya. Yang kedua, berwenang mengambil dan menyerahkan barang jaminan sesuai dengan perjanjian hutang piutang dengan KSP Bina Raharja. Yang ketiga, petugas dinas lapangan berhak atas gaji beserta tunjangan penghasilan setiap bulan beserta fasilitas atau akomodasi yang lain untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Selanjutnya adalah tugas dan kewajiban petugas dinas lapangan. Yang pertama, petugas dinas lapangan bertugas memberi peringatan kepada anggota atau calon anggota yang menunggak angsuran. Yang kedua, petugas dinas lapangan bertugas untuk mempromosikan kegiatan usaha simpan pinjam kepada calon anggota. Yang terakhir, membuat laporan hasil kinerja setiap bulan. Perilaku pimpinan dan karyawan KSP Bina Raharja Nganjuk. Karyawan KSP Bina Raharja Nganjuk memiliki beberapa perilaku, diantaranya adalah mengikuti dan patuh terhadap peraturan kantor, kepatuhan bawahan terhadap atasan, kesetiaan pada pekerjaan dan kantor. Hal tersebut dilakukan karena adanya motivasi terhadap pekerjaannya seperti dorongan sesama karyawan, peneguran dari atasan, promosi pekerjaan, dan bonus dari prestasinya. Hal tersebut dapat membuat karyawan lebih semangat bekerja dan memiliki perilaku yang baik. Perubahan yang pernah terjadi di KSP Bina Raharja Nganjuk. Salah satunya adalah saat storting menurun,
Staf langsung berusaha untuk merubah cara kerja agar dapat bisa lebih baik. Yang dilakukan yaitu seperti membantu dalam hal perkembangan agar dapat stabil seperti biasa lagi, dan memberikan masukan kepada petugas dinas lapangan agar kedepannya berkembang lebih baik lagi. Pengembangan yang dilakukan KSP Bina Raharja Nganjuk. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada semua pengelola, diantaranya pelatihan manajemen koperasi berbasis komputer, pelatihan kepemimpinan, pelatihan motivasi, pelatihan mindset, pelatihan keuangan, pelatihan perpajakan, pelatihan akuntansi, pelatihan komputer, dan pelatihan pelayanan prima. Yang kedua, membangun branding dan kepedulian sosial kepada anggota masyarakat, yaitu program peduli bencana alam, program peduli lingkungan hidup, program peduli pendidikan dan budaya, serta partisipasi kegiatan pemerintah maupun desa. Yang ketiga, selalu melakukan pengkoreksian terhadap seluruh pekerjaan karyawan. Kesimpulan, KSP Bina Raharja adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simen pinjam yang berdiri sejak tahun 1994 dan telah memperoleh persetujuan Badan Hukum Nasional dengan nomor Badan Hukum 12.198/BH/6/1994. KSP Bina Raharja memiliki makna sangat luas. Bina artinya membina, menolong, mencerdaskan, sedangkan Raharja artinya kebahagiaan. KSP Bina Raharja memiliki visi misi yang jelas. Selain itu memiliki dua asas, yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong. KSP Bina Raharja Nganjuk memiliki unsur-unsur seperti orang, kerjasama, tujuan bersama, dan peralatan. KSP Bina Raharja Nganjuk termasuk dalam organisasi formal, swasta, daerah, staf, dan fungsional. KSP Bina Raharja Nganjuk memiliki bagan dan struktur yang jelas. Komunikasi yang terjadi di KSP Bina Raharja Nganjuk terbentuk karena kerjasama, meminta bantuan, dan memiliki rasa kekeluargaan. Peranan staf di KSP Bina Raharja Nganjuk dibagi sesuai dengan keahlian. Pimpinan dan karyawan memiliki perilaku yang baik, didukung dengan motivasi pekerjaan. Terdapat pengembangan di KSP Bina Raharja Nganjuk, contohnya memberikan pelatihan. Tadi adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.